Arata Akihiko menikah untuk pertama kalinya 15 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian anak tertuanya lahir. Pada saat itu, keluarga Akihiko masih sangat miskin. Sampai kemudian dia bertemu dengan istrinya yang sekarang. Istrinya yang sekarang adalah putri dari keluarga kelas menengah di Tokyo. Untuk memanfaatkan kekuatan keluarganya, Arata Akihiko mengusir istri pertamanya dan kemudian menikahi istri keduanya ini. Karena istri Arata yang sekarang tidak menyukai putra sulung Arata, maka setelah menikah, Arata pun mengusir putra sulungnya dan membiarkannya tinggal bersama mantan istrinya. Setelah itu, istri kedua Arata melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan, sehingga selama bertahun-tahun dia jarang memikirkan mantan istri dan putra sulungnya. Namun sekarang, Arata memikirkan mereka berdua, dan akhirnya hatinya merasakan sedikit penghiburan. Setidaknya setelah dia meninggal, garis keturunan keluarga Akihiko tidak akan sepenuhnya terputus malam ini. Putra sulungnya masih bisa melanjutkan garis keturunan tersebut. Bagi Arata, pada saat ini tidak ada yang lebih membuatnya merasa nyaman dan bersyukur daripada hal ini. Wanita dari keluarga Smith yang berada di depannya sepertinya juga bisa membaca pikirannya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata kepada Arata, "Tuan Arata, kudengar kau punya seorang putra lain. Benarkah?" Arata terkejut dan berkata tanpa berpikir, "Itu tidak benar. Dari mana kau mendengar tentang hal itu? Itu tidak mungkin." Wanita itu tersenyum kecil dan berkata, "Kita semua adalah orang dewasa, jadi tidak perlu mengatakan kebohongan yang begitu buruk dan memalukan." Setelah itu dia berkata dengan suara dingin, "Putra sulungmu bernama Taro Akihiko. Setelah kau mengusirnya dari rumah, dia mengganti nama keluarganya mengikuti nama belakang ibumu, yaitu Hideyoshi. Dia juga mengganti namanya menjadi Hajime Hideyoshi. Tahun ini, dia sudah berusia 12 tahun dan tinggal di prefektur Yamanashi yang tidak jauh dari Tokyo. Apakah yang aku katakan itu benar?" Mendengar kata-katanya, Arata merasa seperti disambar petir. Beberapa saat kemudian dia menangis terseduh-seduh, seluruh tubuhnya bergetar dan dia jatuh berlutut ke tanah, lalu memohon dengan sangat, "Aku mohon kepadamu, jangan bunuh anakku. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Kalau dia juga mati, keluarga Akihiko akan sepenuhnya punah. Kumohon padamu, biarkan keluarga Akihiko memiliki satu keturunan. Aku akan bersujud padamu." Setelah itu, Arata Akihiko menundukkan kepalanya dengan keras ke lantai marmer yang keras. Pada saat ini, dia merasa sangat putus asa dan menyesal. Tetapi dia juga sangat tahu bahwa seluruh keluarganya sudah mati di depannya dan tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Bahkan hidupnya sendiri tidak bisa dia pertahankan. Jadi, satu-satunya harapannya adalah agar putra sulungnya bisa selamat. Oleh karena itu dia bersujud dengan tulus, berharap bisa menyentuh hati wanita yang dingin seperti es ini. Arata Akihiko baru bersujud 3 kali, tetapi dahinya sudah penuh dengan darah. Namun, dia tidak berani berhenti. Dia terus bersujud tanpa henti sampai dahinya benar-benar hancur dan penuh darah. Bahkan, karena pukulan keras di kepalanya dia hampir pingsan. Arata menggigit giginya untuk tetap sadar. Sambil tersendat-sendat dia berkata, "Tolong, tolong, 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 kabulkan satu-satunya permintaanku ini." Wanita itu akhirnya tersenyum sinis dan berkata, "Maaf, kau terlambat. 5 menit yang lalu, Hajime Hideyoshi sudah mati keracunan." Mendengar ini, Arata Akihiko benar-benar hancur. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan histeris, "Kenapa? Kenapa kalian harus membantai seluruh keluarga Akihiko? Kenapa kalian begitu kejam dan tanpa ampun?" Wanita itu tertawa dingin dan berkata, "Inilah harga yang harus kau bayar karena sudah membuat marah keluarga Smith." Saat ini, air mata Arata Akihiko bercucuran deras.
bercampur dengan darah hingga membuat seluruh wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, dia sepenuhnya kehilangan keinginan untuk hidup dan dia bergumam, "Bunuh aku, bunuh saja aku sekarang." Wanita itu mengangguk dan mengeluarkan sebutir biji bunga matahari yang terbuat dari giok putih dari sakunya dan berkata dengan tenang, "Arata Akihiko, sebelum kau mati, aku ingin kau mengingat namaku. Aku adalah Riani Smith." Setelah itu dia menggerakkan tangannya dan biji bunga matahari itu melesat keluar. Detik berikutnya, di antara alis Arata Akihiko muncul lubang darah yang sangat kecil dan seluruh tubuh Arata kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dia jatuh ke lantai dengan suara keras dan tewas seketika. Pada saat ini di kantor kepolisian Metropolitan Tokyo, Kepala Kepolisian Metropolitan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kalau Ugaki Akana telah dibawa ke rumah sakit dan tidak dalam kondisi yang kritis. Dia mengeluarkan sebatang rokok, memukulkannya perlahan pada kotak rokok agar tembakau di dalamnya lebih padat. Lalu dia menyalakannya dengan korek api dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat dia menghela napas dan berkata, "Sepertinya hari yang aneh ini akhirnya akan segera berakhir." Orang di sampingnya segera berkata, "Ketua, kakak beradik keluarga Smith masih belum ditemukan." Kepala Kepolisian Metropolitan langsung marah dan berkata, "Bisakah kau tidak menambah beban pikiranku? Kakak beradik keluarga Smith saat ini masih dalam kondisi tidak jelas. Apakah mereka hidup atau mati?" Sambil berbicara, dia menambahkan, "Arti dari tidak jelas adalah kita tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Setidaknya kita belum bisa memastikan bahwa mereka sudah mati. Permintaanku malam ini sangat sederhana. Jangan beritahu aku ada yang meninggal, maka aku akan puas. Sisanya kita bicarakan besok." Orang di sampingnya segera mengangguk dan berkata, "Ketua, kau sudah bekerja keras seharian penuh. Bagaimana kalau kau pulang dan beristirahat dulu?" Kepala Kepolisian Metropolitan menghisap rokoknya dan berkata, "Aku memang perlu pulang dan istirahat dengan baik." Saat dia bersiap-siap meninggalkan kantor kepolisian, tiba-tiba seseorang berlari masuk dengan sangat panik dan berkata, Ketua, ada masalah besar, Ketua." Kepala Kepolisian Metropolitan hampir gila dan langsung bertanya, "Apa lagi sekarang?" Orang itu sambil terengah-engah berkata, "Ini tentang keluarga Akihiko. Ada masalah besar di keluarga Akihiko." Kepala Kepolisian Metropolitan kebingungan dan berkata, "Pertama Shigeru Takeshi, lalu Ugaki Akana, dan sekarang Arata Akihiko. Apakah aku tidak bisa sedikit tenang? Katakan, apa yang terjadi pada Arata Akihiko? Apakah dia masih hidup?" Menurutnya, selama orangnya masih hidup, semuanya baik-baik saja. Bahkan meskipun terluka atau cacat, itu tidak masalah. Yang penting adalah tidak ada lagi orang yang mati. Namun orang itu dengan wajah penuh ketakutan berkata, "Ketua, masalah besar terjadi di keluarga Akihiko. Seluruh anggota keluarga Akihiko, lebih dari 30 orang, semuanya mati." "Apa?" Mendengar hal itu, Kepala Kepolisian Metropolitan melempar puntung rokoknya dengan putus asa, mencengkram rambutnya dengan kuat dan berkata dengan frustrasi, "Aku merasa seperti akan meledak. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini masih Tokyo yang aku kenal? Kenapa orang-orang terus saja mati tanpa henti?" Orang itu juga sangat terpukul dan tanpa berpikir dia berkata, "Malam ini rumah keluarga Akihiko tiba-tiba terbakar hebat. Setelah pemadaman kebakaran memadamkan api, mereka menemukan bahwa semua anggota keluarga Akihiko tergeletak di ruang tamu dalam keadaan yang sangat rapi, terbakar sampai wajah mereka tidak bisa dikenali. Ini jelas adalah pembunuhan sebelum kebakaran. Situasi di sana sangat mengerikan." Mendengar ini, Kepala Kepolisian Metropolitan merasakan tekanan darahnya melonjak dan dengan mengumpat pelan dia berkata,
Aku, huh, aku. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba pandangannya menggelap dan dia langsung pingsan. Pada saat yang sama, di kota tua Kyoto, Andi, Rewa, dan Rika telah berjalan-jalan di tengah salju untuk waktu yang cukup lama. Selama berjalan-jalan, Rika memberitahu Andi bahwa sejak dia terluka dan menjalani pemulihan di Kyoto, dia terus tinggal di rumah dan belum pernah keluar. Jadi dia sangat ingin jalan-jalan. Karena itulah Andi membawa Rika diam-diam melompati tembok dan meninggalkan kediaman keluarga Akana. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalanan Kyoto. Rika memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Andi, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, dia mulai menceritakan masa kecil dan masa lalunya kepada Andi. Meskipun lahir di keluarga kaya, namun masa kecil Rika tidak bisa dibilang bahagia. Ibunya meninggal saat dia masih kecil, dan meskipun ayahnya tidak menikah lagi, hal itu tidak bisa mengisi kekosongan di masa kecil Rika. Selain itu, Ugaki Akana sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga waktu yang bisa dia habiskan dengan Rika sangat terbatas. Ditambah lagi, Ugaki Akana adalah orang yang selalu serius dan jarang tersenyum, sehingga masa kecil Rika kurang mendapatkan kasih sayang. Ibu Rika berasal dari keluarga terpandang. Selama dia hidup, dia selalu mendidik Rika dengan cara yang sangat tradisional. Rika juga belajar dari ibunya mengenai seni minum teh, melukis, menjahit, dan kerajinan tangan perempuan lainnya. Dia bahkan membaca banyak buku. Bisa dikatakan, sifat Rika yang tenang dan halus adalah warisan dari ibunya. Namun, setelah ibunya meninggal, Rika mulai menyukai seni bela diri. Hal itu karena dia merasa bahwa ketika berlatih seni bela diri, dia bisa melupakan kesedihan dan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Awalnya dia berlatih seni bela diri hanya untuk menghindari kenyataan, tetapi seiring waktu, dia benar-benar jatuh cinta pada seni bela diri. Setelah menceritakan kisahnya, Rika menatap Andi dan bertanya, "Tuan Andi, bisakah kau ceritakan tentang masa kecilmu?" Andi tersenyum pahit dan berkata, "Masa kecilku. Masa kecilku adalah dua kutub yang berlawanan. Sebelum usia 8 tahun, hidupku sangat baik. Orang tuaku penuh kasih, keluargaku kaya, dan aku tidak pernah kekurangan apapun. Namun, saat aku berusia 8 tahun, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, dan aku menjadi yatim piatu yang terlantar di jalanan. Setelah itu, aku sempat dibesarkan di panti asuhan." Rika terkejut dan merasa sangat tersentuh. Dia berkata dengan nada penuh penyesalan, "Maaf Tuan Andi, aku tidak bermaksud membuatmu sedih." Andi Rewa tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, kau tidak perlu meminta maaf." Rika menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, masa kecilku jauh lebih beruntung daripadamu. Meskipun ayahku sangat keras dan serius terhadapku, dia tetap sangat menyayangiku. Hanya saja caranya menunjukkan kasih sayangnya tidak terlalu lembut." Setelah itu Rika menatap Andi dengan serius dan berkata, "Tuan Andi, sebenarnya aku pernah mendengar Tanaka bercerita tentang konflikmu dengan ayahku. Alasan aku berpura-pura tidak tahu adalah agar kau tidak merasa canggung. Tapi sebenarnya ayahku bukanlah orang yang jahat. Kalau ada kesempatan, aku berharap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dan menjadi teman." Sebenarnya, di lubuk hatinya yang terdalam, Rika tidak hanya ingin Andi dan ayahnya menjadi teman. Di dalam mimpinya dia selalu berharap mereka bisa menjadi mertua dan menantu yang sesungguhnya. Namun, dia tahu kalau Andi sudah menikah. Jadi harapan ini hanya bisa dia simpan di dalam hatinya dan tidak pernah diungkapkan. Andi tidak berpikir terlalu jauh dan hanya mengangguk sambil berkata, "Kalau ada kesempatan,
aku akan melakukannya." Rika terlihat sangat bahagia dan berkata dengan penuh semangat, "Itu benar-benar luar biasa. Tapi Tuan Andi, jangan salah paham. Aku berharap kau bisa menjadi teman ayahku, bukan karena masalah uang 45 miliar itu. Uang itu harus kau simpan sendiri, jangan berikan pada ayahku." Andi Rewa tertawa dan bertanya, "Kenapa kau malah berpikir padaku dan berpihak padaku? 45 miliar itu bukan jumlah yang sedikit." Rika tersipu malu dan berkata dengan pelan, "Tidak masalah. Tuan Andi sudah menyelamatkan nyawaku dan menyembuhkan lukaku. Uang itu bisa dianggap sebagai imbalan dari ayahku untuk Tuan Andi." Andi Rewa tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kalau ayahmu tahu, dia mungkin akan marah besar karenamu." Rika hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Dia terkejut. Malam-malam begini siapa yang menelpon? Jangan-jangan pelayan mengetahui kalau aku kabur. Sambil berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan dengan terkejut berkata, "Wah, ini dari ayah." Rika tidak menyangka kalau ayahnya akan menelponnya pada jam selarut ini saat dia keluar rumah. Dengan sedikit gugup, dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku harus menjawab telepon dari ayahku sebentar." Andi mengangguk dan tersenyum. "Jawablah." Rika dengan cepat menekan tombol jawab dan dengan hati-hati bertanya, "Ayah, kenapa menelponku larut malam begini? Apakah ada sesuatu yang penting?" Dari ujung telepon terdengar suara lemah Ugaki Akana. "Rika, ayah mengalami sedikit kecelakaan. Ayah menelpon untuk memastikan kau aman. Bagaimana keadaan di Kyoto?" Rika langsung cemas dan bertanya, "Ayah, apa yang terjadi? Apakah itu serius?" Ugaki menjawab, "Ayah dan Tanaka diserang dan nyaris terbunuh. Beruntung kami berhasil lolos. Tetapi aku khawatir mereka mungkin mengincarmu juga. Jadi aku menelpon untuk memeriksa keadaanmu." Saat ini Ugaki Akana terbaring di kamar rawat intensif di sebuah rumah sakit di Tokyo. Para ninja keluarga, pengawal, serta polisi Tokyo telah mengepung rumah sakit dengan pengamanan yang ketat. Meski tampak tidak memiliki luka luar yang serius, namun kedua kaki Ugaki Akana dari lutut ke bawah sudah hilang dan dibalut perban tebal di ujung pahanya. Ketika jatuh dari jembatan layang, meskipun otak dan organ dalam Ugaki tidak mengalami kerusakan parah, namun kedua kakinya yang menahan sebagian besar tekanan ketika jatuh mengalami cedera yang sangat serius. Kaki, pergelangan kaki, dan tulang keringnya hancur total dengan kondisi yang sangat mengerikan dan penuh darah. Dalam situasi seperti itu, dokter menyatakan bahwa kakinya tidak mungkin bisa diselamatkan. Selain itu, tulang yang hancur dan otot yang rusak sudah kehilangan fungsinya dan menghadapi risiko infeksi serius. Satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawanya adalah segera melakukan amputasi pada bagian kaki yang rusak parah. Bagi orang biasa, jaringan tubuh yang rusak dalam skala besar tidak akan bisa pulih kembali. Dan kalau cedera tidak segera diatasi, infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh, yang akhirnya berujung pada kematian. Ketika dokter meminta pendapatnya, Ugaki menjawab dengan tidak ragu. Sebagai orang yang tegar dan berpandangan luas, dia mampu dengan jelas memahami situasi kritis yang dia hadapi. Baginya, menyelamatkan nyawanya adalah yang terpenting. Kalau dia menolak amputasi dan terus menunda, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Selain putrinya, tidak ada yang lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri. Tanaka yang mengalami situasi serupa juga menjalani operasi amputasi dari lutut ke bawah dan berhasil selamat. Saat ini, dia sedang beristirahat di kamar sebelah. Rika tidak mengetahui kalau ayahnya telah menjalani amputasi dan dengan cemas dia terus bertanya, "Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Apakah ada cedera atau bahaya?" Ugaki menghela napas dan berkata, "Aku dan Tanaka sama-sama mengalami cedera di kaki."
Tetapi kami sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Dan yang terpenting, nyawa kami tidak terancam. Kau tidak perlu khawatir." Setelah itu Ugaki melanjutkan, "Beberapa hari terakhir ini sangat berbahaya. Kau harus berhati-hati di Kyoto. Aku akan segera mengirim beberapa ninja untuk melindungimu." Rika langsung berkata, "Ayah, aku ingin kembali ke Tokyo untuk menjenguk ayah." Ugaki Akana segera berkata, "Jangan datang. Tokyo saat ini sedang sangat kacau. Dalam 1 atau 2 hari terakhir ini, ada terlalu banyak orang yang mati. Lagi pula, tubuhmu masih belum pulih sepenuhnya. Lebih baik kau beristirahat di Kyoto." Rika buru-buru menjawab, "Ayah, lukaku sudah sembuh total. Ayah tidak perlu khawatir. Aku akan segera ke Tokyo untuk merawat ayah." Ugaki tidak percaya kalau putrinya sudah pulih. Dia mengira Rika hanya mengatakan itu untuk menenangkannya. Maka dengan nada tegas, Ugaki berkata, "Rika, dengarkan ayah baik-baik. Tetap di Kyoto dan jangan pergi kemanapun, apalagi ke Tokyo." Rika masih ingin membalas, namun Ugaki dengan marah berkata, "Kalau ayah tahu kau nekat pergi ke Tokyo, maka ayah tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi." Setelah mengatakan itu, Ugaki langsung menutup telepon. Rika langsung menangis, air mata mengalir di pipinya. Dia sangat cemas tentang kondisi ayahnya. Meskipun dia yakin kalau ayahnya tidak dalam keadaan kritis, namun dia merasa kalau cedera ayahnya mungkin lebih parah daripada yang digambarkan di dalam telepon. Di sisi lain, Andi bertanya padanya, "Rika, apakah ayahmu mengalami kecelakaan?" Rika mengangguk dengan air mata berlinang dan berkata, "Ayah bilang dia diserang dan sekarang berada di rumah sakit." Setelah itu dia menatap Andi dengan penuh emosi dan berkata, "Tuan Andi, aku sangat khawatir." Andi mencoba menenangkannya. "Ayahmu sepertinya tidak dalam bahaya, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir." Namun Rika menggelengkan kepala dan berkata, "Aku takut ayah menyembunyikan sesuatu dariku." Kemudian dengan tatapan penuh harap dia bertanya, "Tuan Andi, aku ingin kembali ke Tokyo. Bisakah kau membantuku?" Andi bertanya, "Apa yang kau inginkan untuk kulakukan?" Rika menjawab, "Ayah tidak mengizinkanku pulang. Kalau aku memberitahu pelayan di rumah, mereka pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Bahkan mungkin akan menahanku di sini. Karena kita sudah berhasil keluar tanpa ketahuan, aku tidak ingin kembali. Tuan Andi, bisakah kau meminjamiku uang untuk membeli tiket kereta pertama ke Tokyo?" Melihat ekspresinya yang begitu mendesak, Andi menghela napas dan berkata, "Sekarang baru lewat tengah malam. Kereta pertama tidak akan berangkat sampai pagi. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke Tokyo? Kalau cepat, kita bisa sampai dalam waktu sekitar 3 jam. Rika dengan penuh semangat menatap Andi dan berkata, "Benarkah? Tuan Andi, apakah kau benar-benar mau mengantarku ke Tokyo?" Andi Rewa tersenyum kecil. "Sudah aku bilang, mana mungkin aku bohong padamu." Rika berkata, "Tapi, bukankah kau punya urusan penting di Osaka? Kalau kau mengantarku ke Tokyo, apakah itu tidak akan mengganggu urusanmu di sana?" Andi menjawab dengan tenang, "Tidak masalah. Kau tidak perlu khawatir. Ada orang lain yang menangani urusanku di Osaka. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kau bisa bertemu dengan ayahmu, agar kau tidak terus-menerus khawatir." Rika menggenggam tangan Andi dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih banyak Tuan Andi." Andi tersenyum, "Sudahlah, tidak perlu basa-basi. Mobilku diparkir tidak jauh dari sini. Mari kita segera berangkat." Rika mengangguk berulang kali dan tatapannya terhadap Andi kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman. Pada saat ini di mata Rika, Andi adalah seorang pahlawan yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkannya. Di tengah malam, Andi mengendarai mobilnya dengan cepat dan membawa Rika kembali ke Tokyo. Di perjalanan, Ibnu Komar menelpon untuk bertanya apakah Andi sudah menyelesaikan urusannya dan kapan dia akan kembali ke Osaka.
Andi memberitahu bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu dekat dan memperkirakan baru bisa kembali keesokan harinya. Ibnu Qomar tidak tahu apa urusan Andi sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa Andi sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengancamnya di Jepang. Karena itu dia merasa tenang. Rika yang duduk di kursi penumpang tampak gelisah sepanjang perjalanan. Meskipun ayahnya mengatakan tidak berada dalam bahaya, tetap saja dia merasa khawatir. Setelah 3 jam lebih, Andi tiba di Tokyo dan menghentikan mobilnya di depan rumah sakit terbaik di Tokyo. Rumah sakit Tokyo. Rumah sakit ini dikenal sebagai yang terbaik di Jepang dan termasuk dalam jajaran rumah sakit terbaik di dunia. Ketika mobil berhenti, Rika buru-buru ingin turun. Namun sebelum itu, dia menoleh ke Andi dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau ingin ikut ke atas?" Andi Rewa merasa sedikit canggung dan berkata, "Ayahmu mungkin tidak ingin melihatku, bukan?" Rika dengan serius berkata, "Tuan Andi, kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku yakin ayah akan mengesampingkan kesalahpahaman atau masalah yang ada." Andi berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan ikut ke atas." Sebenarnya, Andi juga berpikir bahwa kalau kondisi Ugaki benar-benar serius, mungkin dia bisa membantunya. Ketika mereka tiba di lantai kamar perawatan khusus, mereka melihat bahwa dari pintu lift, ruang istirahat, hingga koridor dipenuhi dengan orang-orang. Sebagian besar adalah anggota keluarga Akana, sementara sisanya adalah anggota tim khusus dari kepolisian Tokyo. Begitu pintu lift terbuka, semua orang di luar melihat dengan waspada ke arah Andi dan Rika. Mereka terkejut melihat pria asing bersama Rika. Pada saat ini, seorang wanita paruh-baya berlari mendekat dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Rika, kenapa kau di sini?" Wanita yang berbicara itu adalah Emilia Akana, saudara perempuan Ugaki, yang juga merupakan bibi Rika. Rika buru-buru membungkuk dan berkata, "Bibi, bagaimana keadaan ayah?" Dengan ekspresi muram, Emilia menghela napas. "Kondisi vital kakak sudah stabil, dan dokter mengatakan dia sudah melewati masa kritis. Tetapi..." Rika buru-buru bertanya, "Tetapi apa?" Emilia menghela napas lagi dan berkata dengan serius, "Kakak mengalami cedera parah di kedua kakinya. Dokter harus melakukan amputasi di bawah lutut untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah ini, dia mungkin harus menggunakan kursi roda atau kaki palsu seumur hidupnya." Air mata Rika langsung mengalir deras. "Apa?" Mendengar bahwa ayahnya harus diamputasi, hatinya terasa hancur. Dia tahu betul kepribadian ayahnya, seorang pria yang kuat dan gigih sepanjang hidupnya. Untuk seseorang seperti ayahnya, harus menghabiskan sisa hidup di kursi roda akan menjadi pukulan yang sangat berat. Ini mengingatkannya pada gurunya, Shinpei Yamamoto, yang menghabiskan hidupnya mendalami seni bela diri, tetapi karena meremehkan kekuatan Andi Rewa, dia dihancurkan dan kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Pukulan seperti ini sangatlah menghancurkan. Andi Rewa juga mengerutkan keningnya. Dia tidak yakin apakah nasib Ugaki baik atau buruk. Di satu sisi bisa dibilang nasibnya buruk, tetapi di sisi lain dia masih selamat. Kalau tidak, mungkin dia sudah lama meninggalkan dunia ini dan Rika akan berpisah dengannya untuk selamanya.